Halo geng, selamat datang di channel Arma TV. Oke, kali ini aku mau review alur cerita film Evil Dead tahun 2013. Film ini remake dari film tahun 1981 dengan judul yang sama. Jadi ini ceritanya itu tentang sekelompok muda-mudi yang mengunjungi sebuah kabin di tengah hutan. Tapi semua berubah menjadi mimpi buruk ketika orang itu menemukan sebuah kitab. Kayak apa sih ceritanya? Yuklah kita lihat. Di awal scene memperlihatkan seorang wanita yang tengah berjalan di tengah hutan. Tampak wanita itu sedang terluka dan terlihat ada orang yang mengejarnya. Lalu pada saat ia bersembunyi, tiba-tiba saja wanita itu pun tertangkap. Lalu teman si pria itu datang dan langsung memukulnya. Si wanita lalu diikat di tiang kayu dengan mata tertutup. Terlihat seorang nenek yang sepertinya sedang mempersiapkan semacam ritual. Kemudian ayah wanita itu datang. Si wanita bertanya, "Ayah, apa yang kau lakukan kepadaku dan siapa orang-orang ini?" Si ayah menjawab, "Mereka di sini untuk membantu." Si wanita lalu bertanya, "Di mana ibu?" Dan ayah bilang, "Ibu sudah meninggoy, kau membunuhnya." You killed her. Si nenek kemudian menyuruh si ayah segera membakar anaknya seperti yang tertulis di kitab. Si ayah lalu mengambil bensin ketengan dan menyiramkannya. Pada saat akan membakar, tiba-tiba saja api kemudian dengan cepat menyambar dan membakar wanita itu. Si ayah lalu mengambil senjata dan dengan berat hati dia mengheadshot anaknya. I love you, baby. Dan film pun dimulai. Scene berpindah pada sebuah mobil yang mengunjungi sebuah kabin tua di tengah hutan. Jadi ini ceritanya sudah beberapa tahun kemudian. Pria mengendarai mobil itu bernama David. Lalu ia disambut oleh temannya yang sudah menunggu bernama Olivia. Dan seorang pria bernama Eric. David kemudian mengenalkan pacarnya yang bernama Natalie. Lalu ia menemui adiknya yang bernama Mia. Mia adalah seorang pecandu narkoboy. Jadi tujuan mereka datang ke kabin ini adalah untuk menghentikan kecanduan Mia terhadap narkoboy. David pun memberikan sebuah kalung jimat kepada Mia. Kemudian mereka berkumpul di dekat sumur. Di hadapan teman-temannya, Mia berjanji tidak akan menyentuh BR haram ini lagi dan lalu membuangnya. Mereka pun masuk ke kabin tua itu. Terlihat kondisi kabin yang sudah tidak terawat. Lalu David dan Mia melihat beberapa foto bersama orang tua mereka. Dan tibalah malam hari. Mia yang tengah sakau terus saja merengek karena ia mencium bau yang sangat busuk. Namun teman-temannya tidak menghiraukan karena menurut mereka itu efek dari sakau. Dan Mia pun disuntikkan obat penenang. Lalu anjing peliharaan mereka mencium sesuatu di bawah karpet. David yang melihatnya pun membukanya. Dan mereka dikagetkan dengan banyaknya bekas darah. David dan Eric pun turun ke basement untuk mencari asal bau busuk itu. Sesampainya di bawah, mereka melihat ada banyak bangkai kucing yang tergantung. Dan terdapat sebuah tiang kayu bekas terbakar. Lalu mereka menemukan sebuah bungkusan hitam. Kemudian mereka membawa beberapa barang dari basement, di antaranya sebuah senjata dan bungkusan berwarna hitam tadi. Terlihat Eric yang sangat penasaran dengan bungkusan hitam itu. Mia yang punya firasat buruk mengatakan harusnya kalian tidak menyentuh barang-barang itu. Selanjutnya scene berpindah pada Mia yang sedang hujan-hujanan di luar kabin. Mungkin tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa sakaunya. Sementara itu, Eric mencoba membuka bungkusan hitam tadi yang isinya ternyata adalah sebuah kitab. Eric pun membuka kitab itu yang di dalamnya terdapat gambar-gambar dan simbol yang berhubungan dengan iblis. Lalu ia menemukan sebuah kata tersembunyi dan langsung mengucapkannya. Kunda. Eric terus saja mengucapkan tiap kata yang ditemukannya, hingga sesuatu yang aneh pun terjadi. Kemudian Mia melihat sosok penampakan yang memanggil namanya. Mia pun ketakutan dan bergegas ingin meninggalkan tempat itu. Tentu saja teman-temannya tidak mengizinkannya, karena tujuan mereka ke situ adalah untuk membantunya terlepas dari kecanduan narkoboy. Ia meminta David untuk mengantarnya pulang, tapi David menolak. Mia yang marah pun nekat pergi sendiri. Terlihat Mia yang sangat kecewa dan kesal dengan apa yang dialaminya. Saat ia melihat ke depan, tiba-tiba saja Mia yang terkejut dan terheran-heran pun terjebur ke sebuah empang. Ia berjuang untuk keluar dari tempat itu dan kemudian mendengar seperti ada yang memanggil namanya, yang ternyata Mia pun berlari, tapi terjatuh dan tak bisa bangkit lagi.
Lalu tangan dan leher Mia pun terikat oleh ranting-ranting pohon, yang sepertinya itu adalah perbuatan si iblis. Iblis itu kemudian memuntahkan sesuatu dari mulutnya yang mirip seperti akar pohon. Kemudian akar itu menjalar dan masuk ke tubuh Mia melalui saluran bawah. David dan Olivia yang mencari Mia pun menemukannya tergeletak di bawah pohon. Di kabin Mia terus saja merengek pada David untuk segera pergi dari situ. Mia berkata, ada sesuatu di hutan dan saat ini sedang bersama kita di sini. Eric yang mengira adiknya sedang kacau pun tak menghiraukannya lalu pergi. Dan pada saat Mia melihat ke cermin, scene berpindah pada Eric yang sedang mempelajari kitab itu. Dan terdapat gambar persis seperti yang terjadi dengan Mia. Di sisi lain, David sedang membuang bangkai kucing dari basement. Lalu ia melihat darah yang mengarah pada sebuah lubang di dekat gudang. David pun masuk melalui gudang dan menemukan anjing peliharaannya telah metong. Ia melihat sebuah martil dengan noda darah dan ia pun mengira Mia yang sedang stres adalah pelakunya. Dengan rasa marah, David pun segera menemui Mia yang sedang mandi. Karena tak ada jawaban dari Mia, David pun mendobrak pintu kamar mandi. Dan betapa kagetnya mereka melihat Mia mandi dengan air panas hingga kulitnya melepuh. Eric yang mengetahui hal ini segera membuka kitab dan melihat gambar persis seperti yang dilakukan Mia. David kemudian berniat membawa adiknya itu ke rumah sakit. Namun sayang, satu-satunya akses keluar dari tempat itu malah terendam banjir. Dan David pun memutuskan untuk kembali ke kabin. Scene berlanjut pada mereka yang tengah panik. Dan tiba-tiba saja, Mia yang sudah dirasukin iblis pun datang dengan membawa senjata. Dan kemudian menembak David. Mia berkata mereka semua akan mati malam ini dan kemudian pingsan. Olivia lalu bergegas ingin mengambil senjata itu, tapi tiba-tiba saja Mia memuntahkan cairan berwarna merah ke wajah Olivia. Untungnya, Olivia berhasil lepas dengan mendorong Mia hingga masuk ke dalam basement dan Eric pun segera menutup pintu basement itu. Olivia pun membersihkan wajahnya di kamar mandi dan tiba-tiba saja lalu ia melihat ke arah kitab dan terdapat gambar orang dengan kulit wajah yang terkupas. Tiba-tiba saja tubuh Olivia menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Eric pun datang untuk menghampiri Olivia dan kaget melihat Olivia merobek mulutnya dengan kaca. Eric terpeleset kulit Olivia dan Olivia mengambil potongan kaca dan jarum suntik lalu menusuk-nusuk Eric. Eric kemudian mendorong Olivia hingga kepalanya terbentur dan memecahkan toilet. Dan saat Olivia mendekat, Eric pun mengambil pecahan toilet dan menghantamkannya kepada Olivia. Tak lama David dan pacarnya datang. Mereka kaget dengan apa yang terlihat. Dan Olivia pun meninggoy. David kemudian mengobati luka Eric dengan alat seadanya. Lalu ia menyuruh Natalie untuk mengambilkan air. Eric berkata bahwa ia membaca semacam doa dari kitab itu dan telah melepaskan sesuatu yang jahat. Saat di dapur, Natalie pun merasakan hal yang aneh. Ia melihat pintu basement telah terbuka dan mendengar suara Mia yang menangis meminta tolong. Natalie yang terpedaya lalu turun dan saat ia sadar, ia langsung naik kembali. Tapi sayangnya, di dalam basement, Mia menggigit tangan Natalie dan memuntahkan darah kotor ke mulutnya. Untung David segera datang dan Natalie pun akhirnya bisa terlepas. David pun menutup pintu basement dan lalu menguncinya dengan rantai. Eric kemudian mencoba untuk membakar kitab itu, namun sayangnya kitab itu tidak mau terbakar. Lalu ia membuka kitab itu kembali dan mengatakan setelah ia memakan 5 jiwa, langit akan berdarah kembali dan kekejian akan bangkit dari neraka. Dan cara untuk menghentikannya adalah dengan membunuhnya. David pun tak setuju karena menurutnya Mia hanya terkena penyakit dan virus. Di dapur, Natalie mencoba membersihkan luka bekas gigitan Mia, tapi ternyata luka itu semakin menjalar ke tangannya. Tiba-tiba tangan Natalie bergerak sendiri. Ternyata itu adalah perbuatan Mia yang ngeten dari pintu basement. Natalie pun melakukan hal gila dengan memotong tangannya. Kemudian terjadi korslet dan listrik pun padam. Eric dan David bergegas menghampiri Natalie dan kaget melihat tangan Natalie yang sudah terpotong. David lalu mengobati tangan Natalie. Eric dan David pun mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Eric berkata, untuk menghentikan ini yang dirasuki harus dimurnikan dengan cara dikubur hidup-hidup, dimutilasi atau dibakar. David terlihat ragu, namun mereka tidak punya pilihan lain. Tak lama kemudian, Natalie datang dengan membawa penembak paku dan langsung menembak mereka berdua. Saat Eric terpojok, David pun menolong dengan menembak tangan Natalie.
Saat akan menembak kembali, tiba-tiba Natalie pun tersadar. David? Natalie yang sudah kehabisan banyak darah pun meninggoy di pangkuan David. David dan Eric pun bergegas keluar dan mereka berniat untuk membakar kabin setan itu. Pada saat akan membakar, David mendengar Mia menyanyikan lagu ketika mereka masih kecil. David pun mengurungkan niatnya. Ia memilih untuk mengubur Mia agar Mia tetap bisa diselamatkan. David kemudian pergi ke gudang dan mengambil beberapa barang dan kemudian merakit suatu alat. Setelah selesai menggali, David bergegas ke basement. Ia berniat untuk membius Mia, tapi tiba-tiba saja David sangat kewalahan menghadapi Mia. Saat David hampir kehabisan napas, untung saja Eric datang menyelamatkan David. Eric yang sudah sangat kelelahan dan luka berat pun akhirnya meninggoy. Kemudian David pun bersiap untuk menguburkan Mia. Pada saat akan mengubur, tiba-tiba saja David? Mia merengek meminta tolong. Tapi kali ini David tidak percaya lagi dengan tipu muslihat iblis itu. Tak lama kemudian David menggali kembali karena ia menganggap bahwa iblis itu telah mati. Dan ia pun mencoba menyelamatkan Mia dengan alat yang dirakitnya tadi. Sayangnya alat itu kehabisan daya, dan dengan berat hati David pun merelakan adiknya. Saat David akan pergi, tiba-tiba Mia pun hidup kembali dan mereka pun berpelukan. Tapi filmnya belum habis. Mereka pun berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Lalu David mengambil kunci mobil di kabin. Ia pun melihat foto bersama teman-temannya, tapi tiba-tiba saja Eric muncul dan menusuk David. Ternyata sebelum dikubur tadi, iblis itu berpindah ke tubuh Eric. Tak lama Mia pun datang. David kemudian menyuruh Mia untuk segera pergi dari sini dan mengunci pintu kabin dari dalam. Ia mengambil senjata dan langsung menembakkan jerigen yang berisi bensin. Iblis itu pun terbakar bersama dengan David di dalamnya. Lalu Mia mengambil kalung jimat yang diberikan David padanya. Ia pun menangis dan mengira semuanya telah berakhir. Tapi tiba-tiba saja hujan darah turun dari langit, persis dengan yang ada di kitab. Bahwa setelah ia memakan 5 jiwa, langit akan berdarah lagi dan kekejian akan bangkit dari neraka. 5 jiwa yang dimaksud yaitu Olivia, Natalie, Eric, dan David. Lalu wanita yang dibakar di scene awal. Lalu tiba-tiba saja sesosok iblis bangkit dari tanah. Mia pun lari ke mobil dan tiba-tiba saja Mia kemudian bersembunyi di gudang dan mengambil sebuah gergaji mesin. Tapi ternyata bensinnya habis. Lalu ia melihat bensin ketengan dan mengambilnya. Tak lama iblis itu pun datang. Mia yang terpojok berusaha untuk melepaskan diri. Hingga akhirnya Mia pun berhasil lolos melalui lubang yang ada di dinding dan langsung bersembunyi di bawah mobil. Mia lalu menghidupkan gergaji mesinnya dan saat iblis itu mendekat, si iblis yang kakinya sudah terpotong pun mendorong mobil hingga terbalik dan menimpa tangan Mia. Dan saat iblis itu akan mendekat, Mia pun menarik tangannya hingga terputus. Mia segera mengambil gergaji mesin dan kemudian Mia memutilasi iblis itu hingga akhirnya iblis itu pun benar-benar mati dan perlahan mulai terhisap ke tanah. Dan akhirnya tibalah pagi hari. Mia pun berjalan meninggalkan tempat itu. Tamat. Nah gengs, gimana nih menurut kalian ceritanya? Seram kali atau seram aja? Gak nyangka ya kan, si Mia yang dari awal diganggu dan dirasukin iblis, malah dia jadi satu-satunya yang selamat. Terus dia pula tuh yang bantu iblisnya, hebat kali. Oke, segitu aja untuk alur cerita film Evil Dead ini. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.